Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Faidatul Sana, biasa dipanggil Salsa. Saya berasal dari Fakultas Psikologi, Prodi Psikologi kelas Psikologi A. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi Nabi Muhammad SAW beserta kisah hidup Nabi Muhammad SAW. Untuk memenuhi tugas UTS, mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang diampu oleh Bapak Aris Mahmudah. Terima kasih, selamat menonton. Kelahiran Nabi Muhammad SAW, beliau lahir di Makkah pada hari Senin pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun 571 Hijriah. Rasulullah SAW lahir dari ibu bernama Aminah dan ayahnya bernama Abdullah. Pada tahun tersebut juga disebut sebagai tahun gajah karena apa? Karena ada peristiwa yaitu pasukan gajah yang dibawa pimpinan Raja Abraha tengah menyerang Ka'bah. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menghentikan aksi mereka dengan segala kebesarannya dengan mengirim burung ababil yang datang menjatuhkan batu-batu untuk mendatangkan wabah penyakit, yaitu batu dari neraka. Kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW ini ada dalam surat Al-Fil yang memiliki arti tahun gajah. Rasulullah SAW lahir di masa ini dengan dibesarkan sebagai anak yatim karena ayahandanya yaitu Abdullah telah meninggal dunia sebelum usianya genap 33 tahun. Semasa kecilnya akhirnya dibesarkan oleh kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Pada saat Nabi Muhammad SAW lahir, seorang ibu bernama Halimah Sa'diyah dengan ikhlas mau menyusui Nabi Muhammad meski asinya sulit keluar. Namun karena keikhlasan beliau, Allah pun memberi balasan karena setelah itu asinya keluar dengan deras. Masa kecil Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan yatim di rumah Abu Thalib. Semasa kecilnya Rasulullah SAW tumbuh dan menjalani kehidupan seperti pada umumnya. Adanya tradisi Quraisy pada zaman dahulu pada hari ke-18 membuat ibunya harus adanya tradisi Quraisy pada zaman dahulu pada hari ke-18 membuat ibu Rasulullah SAW harus menyembunyikannya di pedalaman. Nah, tradisi tersebut membuat Nabi Muhammad tidak bisa merasakan kasih sayang ibunya sampai beliau berumur 8-10 tahun. Hal ini justru membuatnya berada di bawah asuhan Halimah binti Sa'diyah selama kurang lebih 3 tahun. Rasulullah SAW menjadi anak yang tanggap, bersikap baik dan cerdas pada masanya. Yang ketiga, masa remaja Nabi Muhammad SAW. Pada masa remaja, Nabi Muhammad terjaga dari perbuatan merugikan kawan sekitarnya. Sampai suatu ketika, beliau pun bercerita kepada 2 kali duduk saat mendengarkan pesta perkawinan di zaman jahiliyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala justru menutup telinganya sampai tertidur dan peristiwa selanjutnya yaitu ketika Nabi Muhammad menjelang dewasa. Menjelang usia Nabi Muhammad yang dewasa membuatnya semakin menekuni dunia bisnis. Nabi Muhammad pun berdagang dengan kawan terbaiknya yakni Soib bin Ali Soib. Barulah pada saat berusia 25 tahun Rasulullah SAW menjalin kerjasama bisnis bersama wanita kaya raya yakni Siti Khadijah. Perkenalan Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah memang berawal dari perniagaan. Perempuan ini yakni Siti Khadijah bisa membiayai hafilah perdagangan di Mekah ke Suriah untuk nanti membagi keuntungan bersama mitranya. Hal ini menjadi alasan bagi mereka berdua yaitu Nabi Muhammad SAW dan Siti Khadijah dalam melakukan perjalanan dagang tersebut. Selanjutnya yaitu pernikahan Nabi Muhammad SAW
Khadijah. Banyaknya kegiatan perdagangan yang melibatkan mereka berdua membuat Siti Khadijah merasa kian tertarik kepada Nabi Muhammad SAW. Perempuan ini akhirnya mengutus seorang sahabatnya, yaitu Nafsiyah binti Umayyah, untuk menyampaikan keinginannya, yakni melamar Nabi Muhammad SAW. Jadi di sini yang melamar Siti Khadijah. Nah, Nabi Muhammad pun menyampaikan kabar gembira ini kepada paman-pamannya. Salah satunya yakni Hamzah bin Abdul Muthalib. Lantas beliau menandatangani rumah Khuwailid bin Asad dengan Muhammad untuk melamar Khadijah. Maka menikahlah mereka berdua ketika Nabi Muhammad SAW berusia 28 tahun. Selanjutnya yaitu Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama sebelum menjadi Rasul. Nabi Muhammad sudah mendapatkan beberapa karunia istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti wajahnya yang terlihat bersinar dan bersih. Hal ini nyatanya menjadi pertanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menandakan akan datangnya Nabi terakhir dengan kedudukan tertinggi sampai akhir zaman. Nabi Muhammad SAW mendapatkan sebuah mimpi ketika malaikat Jibril menghampirinya. Rasul pun sedang menyendiri di dalam gua Hira, tepatnya di samping Jabal Nur. Turunlah wahyu pertama yang ia bawakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni surat Al-Alaq ayat 1-4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Peristiwa selanjutnya yakni dakwah pertama Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad akhirnya memulai dakwah secara terang-terangan pada keluarga paling dekat, yaitu kalangan Bani Hashim. Peristiwa selanjutnya yakni dakwah pertama Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad akhirnya memulai dakwah secara terang-terangan pada keluarga paling dekat, yaitu kalangan Bani Hashim. Hanya Ali bin Abi Thalib yang mau menerima dan memutuskan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara pamannya yaitu Abu Thalib ikut melindungi Rasulullah SAW dalam berdakwah. Dakwah secara terang-terangan ini selalu mendapatkan pertentangan oleh para kaum kafir Quraisy. Bahkan beberapa orang menuduh Nabi Muhammad SAW gila dan melemparkan kotoran pada tubuh beliau. Salah satu pamannya yaitu Abu Jahal dan Abu Lahab. Sebagai paman beliau juga ikut menentang Rasulullah SAW selama berdakwah. Lalu pertentangan dari kaum kafir Quraisy bersama dengan kaum lainnya, Abu Jahal dan Abu Lahab, menentang dakwah Rasulullah SAW. Keduanya bahkan sempat mengintimidasi pengikutnya atau pengikut Nabi Muhammad agar meninggalkan Nabi. Mereka khawatir jika ajaran Nabi Muhammad hanya bisa merusak agama nenek moyang terdahulu, yakni menyembah berhala dan banyak lainnya. Banyak dari kaum kafir Quraisy yang mencoba segala cara untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Mereka juga memberikan uang tebusan pada Abu Thalib agar membiarkan Rasulullah SAW wafat. Rencana pembunuhan ini pun sering melibatkan orang luar agar tidak memecahkan perang saudara. Selanjutnya, pemerintah berzakat di zaman Rasulullah. Jadi teman-teman, pada zaman Rasulullah
sudah ada perintah berzakat, yaitu memasuki zaman beliau, tepatnya di tahun pertama di Madinah. Dan Nabi serta para sahabatnya dan kaum muhajirin masih menghadapi usaha untuk tetap bertahan hidup. Hal ini karena tidak semua dari mereka merupakan orang yang bercukupan atau orang kaya, kecuali Utsman bin Affan. Kondisi kaum muslimin yang sudah mulai sejahtera di tahun tersebut, yaitu tahun kedua Hijriah, barulah muncul perintah zakat dari Allah Subhanahu wa taala. Muhammad secara langsung mengutus Mu'adzin bin Jabal untuk menjadi qadhi di Yaman. Rasulullah pun memberikan nasihat kepadanya agar menyampaikan pada ahli kitab tentang hal ini. Yang selanjutnya, perintah kurban di masa Rasulullah SAW. Pada masa beliau, Rasulullah melaksanakan perintah kurban ketika sedang melakukan haji wada di Mina. Sangat banyak pembelajaran yang didapatkan dari kehidupan Nabi Muhammad SAW, mulai dari lahir sampai wafatnya beliau. Nah, berbagai tantangan serta cobaan yang datang selalu disikapi dengan baik dan menjadikan manusia terbaik bagi umat Islam. Sebagaimana umat Islam bisa menambahkan keimanan dan tauladan melalui saat ini. Setiap tanggal kelahiran Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai hari Maulid Nabi yang diperingati pada tanggal 12 Rabiul Awal. Sangat banyak pembelajaran yang didapatkan dari kehidupan Nabi Muhammad SAW, mulai dari lahir sampai wafatnya beliau. Nah, berbagai tantangan serta cobaan yang datang selalu disikapi dengan baik dan menjadikan manusia terbaik bagi umat Islam. Sebagaimana umat Islam bisa menambahkan keimanan dan tauladan melalui saat ini. Setiap tanggal kelahiran Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai hari Maulid Nabi yang diperingati pada tanggal 12 Rabiul Awal. Ada beberapa perintah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan untuk disampaikan kepada umatnya. Perintah yang dibawa oleh Rasulullah yang pertama yaitu perintah zakat, merupakan salah satu rukun Islam keempat, yaitu peristiwa selanjutnya dalam bulan-bulan. Tidak kaget lagi saat kaum kafir menentang Nabi Muhammad karena ingin menunjukkan kenabiannya. Rasulullah SAW atas izin Allah menunjukkan kebesaran Allah dengan cara membelah bulan. Banyak dari kalangan kaum kafir Quraisy yang terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kebesaran Allah SWT sudah ditunjukkan melalui mukjizat Nabi Muhammad. Dengan ini hanya salah satu dari banyaknya mukjizat yang dimiliki. Yang selanjutnya, jari tangan mengalirkan air. Air bisa mengalir melalui jari tangan Nabi Muhammad SAW. Pada waktu itu, hal ini bertepatan dengan hari pertama di mana orang-orang yang datang merasakan haus luar biasa. Saat Rasulullah SAW sudah selesai berwudu, maka mereka bergegas menghampirinya. Nah, orang-orang tersebut berkata bahwa tidak ada air yang bisa digunakan untuk minum dan berwudu. Hanya sepanci air kecil saja yang dimiliki, dan pastinya kurang untuk semua orang. Saat itu Rasulullah meletakkan tangannya pada wadah tersebut dan air mulai keluar dari jari-jari tangannya. Semua orang yang di sekitar bisa menghilangkan rasa haus dan dengan meminum air yang keluar tersebut. Yang selanjutnya yaitu menyenangkan orang banyak dengan satu belas susu. Berguna bagi seluruh umat Islam di sekitar Nabi. Nabi Muhammad memiliki mukjizat yang luar biasa, yaitu bisa menyenangkan banyak orang hanya dengan minum susu belas saja. Memang kisah Nabi Muhammad ini sangat menarik dan terlihat menakjubkan. Teman Nabi yaitu Abu Hurairah adalah orang yang miskin dan sering kelaparan, namun memiliki ilmu pengetahuan dan hafalan yang luar biasa.
Nabi Muhammad memintanya untuk bertemu dan ikut dengan Nabi. Pada saat itu, beliau menemukan satu gelas susu dan mengundang banyak orang ke rumahnya. Abu Hurairah adalah orang pertama yang meminum susu itu, dan seterusnya dilanjutkan oleh seluruh undangan. Perasaan yang dirasakan adalah kenyang sepuasnya setelah meminum susu tersebut. Selanjutnya adalah sedikit makanan yang mengenyangkan. Kisah Nabi Muhammad kala itu sedang dalam keadaan lemas, dan Abu Talha serta istrinya mendengar kabar tersebut. Kedua suami istri tersebut langsung mengundang Nabi untuk makan di rumahnya. Akan tetapi Nabi Muhammad datang bersama dengan banyak sahabat yang jumlahnya cukup banyak, yaitu 70 sampai dengan 80 orang. Pastinya mereka merasakan kebingungan karena banyak orang yang datang dan makanannya tidak cukup untuk sebanyak orang tersebut. Namun Nabi Muhammad mendoakan makanan tersebut terlebih dahulu sebelum mempersilahkan tamu yang lain makan. Makan dilakukan secara bergantian 10 orang dan semuanya merasakan kenyang setelah pergantian makanan tersebut. Yang ketujuh yaitu doa diturunkannya hujan saat Rasulullah berkhutbah dalam sholat Jumat. Ada orang yang meminta Rasulullah untuk berdoa kepada Allah agar meminta hujan diturunkan pada saat itu. Hal ini karena adanya kondisi kekeringan yang telah berlangsung cukup lama dan memberikan dampak besar bagi kehidupan. Nabi Muhammad SAW mendoakan sampai dengan selanjutnya adalah sedikit makanan yang mengenyangkan. Kisah Nabi Muhammad kala itu sedang dalam keadaan lemas, dan Abu Talha serta istrinya mendengar kabar tersebut. Kedua suami istri tersebut langsung mengundang Nabi untuk makan di rumahnya. Akan tetapi Nabi Muhammad datang bersama dengan banyak sahabat yang jumlahnya cukup banyak, yaitu 70 sampai dengan 80 orang. Pastinya mereka merasakan kebingungan karena banyak orang yang datang dan makanannya tidak cukup untuk sebanyak orang tersebut. Namun Nabi Muhammad mendoakan makanan tersebut terlebih dahulu sebelum mempersilahkan tamu yang lain makan. Makan dilakukan secara bergantian 10 orang dan semuanya merasakan kenyang setelah pergantian makanan tersebut. Yang ketujuh yaitu doa diturunkannya hujan saat Rasulullah berkhutbah dalam sholat Jumat. Ada orang yang meminta Rasulullah untuk berdoa kepada Allah agar meminta hujan diturunkan pada saat itu. Hal ini karena adanya kondisi kekeringan yang telah berlangsung cukup lama dan memberikan dampak besar bagi kehidupan. Nabi Muhammad SAW mendoakan sampai dengan selanjutnya adalah sedikit makanan yang mengenyangkan. Kisah Nabi Muhammad kala itu sedang dalam keadaan lemas, dan Abu Talha serta istrinya mendengar kabar tersebut. Kedua suami istri tersebut langsung mengundang Nabi untuk makan di rumahnya. Akan tetapi Nabi Muhammad datang bersama dengan banyak sahabat yang jumlahnya cukup banyak, yaitu 70 sampai dengan 80 orang. Pastinya mereka merasakan kebingungan karena banyak orang yang datang dan makanannya tidak cukup untuk sebanyak orang tersebut. Namun Nabi Muhammad mendoakan makanan tersebut terlebih dahulu sebelum mempersilahkan tamu yang lain makan. Makan dilakukan secara bergantian 10 orang dan semuanya merasakan kenyang setelah pergantian makanan tersebut. Yang ketujuh yaitu doa diturunkannya hujan saat Rasulullah berkhutbah dalam sholat Jumat. Ada orang yang meminta Rasulullah untuk berdoa kepada Allah agar meminta hujan diturunkan pada saat itu. Hal ini karena adanya kondisi kekeringan yang telah berlangsung cukup lama dan memberikan dampak besar bagi kehidupan. Nabi Muhammad SAW mendoakan sampai dengan Jumat. Sampai dengan Jumat berikutnya sehingga hujan turun.
Akan tetapi, seseorang membawa kabar karena hujan yang turun terus-menerus, maka banyaknya rumah yang rusak. Nabi berdoa kembali agar dapat berpindah ke Madinah sesuai permintaan para umatnya. Selanjutnya yaitu kehidupan kerikil. Kisah Nabi Muhammad yang menarik lainnya adalah hidupnya kerikil yang merupakan salah satu mukjizatnya. Hal tersebut terjadi pada saat Nabi Muhammad SAW bertasbih menggunakan batuan kecil di tangannya atau disebut dengan kerikil. Lalu pelepah menangis. Rasulullah memiliki kebiasaan untuk berkhutbah bersandar pada pelepah kurma. Pada saat sudah ada mimbar untuk berdakwah, maka pohon bekas sandaran Nabi Muhammad SAW tersebut menangis seperti unta yang sedang melahirkan. Nah, kata orang yang mendengarnya, kemudian Nabi mengusapkan tangannya ke permukaan pelepah tersebut, menghampiri dan meletakkan tangan, lalu pelepah tersebut terdiam. Peristiwa selanjutnya mengobati sakit mata. Ali bin Abi Thalib, yaitu sahabat Nabi Muhammad yang menjadi pemegang blender kala itu, mengeluh sakit mata. Kemudian Rasulullah SAW memanggil Ali dan meludahi matanya. Mukjizat yang diberikan oleh Allah adalah sakit mata Ali langsung sembuh dengan waktu yang sangat cepat. Ada beberapa perintah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan untuk disampaikan kepada umatnya. Perintah yang pertama yang dibawa oleh Rasulullah SAW yaitu perintah zakat. Perintah zakat merupakan salah satu rukun Islam yang keempat, yaitu menunaikan zakat. Zakat memang dahulu sama seperti bersedekah, namun tetap saja memiliki konteks yang berbeda. Pada zaman Rasulullah SAW, zakat berarti membelanjakan harta di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayat untuk melaksanakan zakat turun pada saat Nabi Muhammad SAW sedang berada di Mekah. Namun sistem pengelolaan zakat disempurnakan di Madinah. Zakat dimaksudkan untuk mengurangi kemiskinan, membentuk kepedulian, dan sebagai wujud taat kepada Allah. Bagi orang yang memiliki harta yang berlebih dan sesuai dengan nisab, maka Rasulullah mewajibkan untuk berzakat. Beberapa harta yang wajib dizakatkan adalah hasil pertanian, hasil peternakan, emas, dan perak. Akan tetapi, untuk aturannya sudah sangat jelas beberapa nisab atau harta minimal yang harus dikeluarkan. Zakat sendiri berarti suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Seorang muslim yang membelanjakan hartanya dengan zakat, maka akan membersihkan harta dan jiwanya. Bahkan, dengan berzakat, maka harta yang dimiliki akan terus tumbuh dan tidak akan mengalami kekurangan. Yang kedua yaitu perintah salat. Momen bersejarah pada kisah Nabi Muhammad SAW yang dimiliki oleh umat Islam melalui Nabi Muhammad adalah peristiwa Isra Mi'raj. Asalnya, untuk peristiwa ini akan mendatangkan perintah melakukan salat 5 waktu. Nah, maksud dari peristiwa ini sendiri yang Isra, yang merupakan perjalanan malam hari, dan arti dari Mi'raj sendiri adalah tangga. Peristiwa ini merujuk pada kisah Nabi Muhammad SAW akan perjalanannya ke Sidratul Muntaha yang melalui bumi dan langit. Awal mulanya, Buraq didatangkan oleh Malaikat Jibril sebagai kendaraan Nabi karena memiliki kecepatan tinggi. Buraq sendiri adalah kendaraan dengan rupa hewan putih yang memiliki 2 sayap di antara kaki-kakinya. Perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis juga menggunakan kendaraan tersebut. Selain perintah salat 5 waktu, Nabi Muhammad SAW juga dipertemukan dengan banyak nabi-nabi sebelumnya. Selanjutnya adalah perintah kurban. Perintah berkurban pada zaman Rasulullah jatuh pada saat Nabi Muhammad SAW sedang melakukan haji wada di Mina. Di waktu tersebut Rasulullah sedang menyembelih unta sebanyak 100 ekor pada saat selesai melakukan ibadah salat Idul Adha. Nah, yang 63 ekor unta disembelih sendiri oleh Rasulullah, sedangkan sisanya diserahkan kepada sahabatnya yaitu Ali bin Abi Thalib. Sebenarnya untuk perintah ini sudah ada pada surat Al-Hajj ayat 36 yang memerintahkan untuk muslim berkurban dan menjadikan jenis-jenis hewan yang dapat dikurbankan.
Dalam melaksanakan perintah ini, maka ada baiknya umat muslim mengetahui bagaimana cara menyembelihnya, tujuan dari kurban yang dilakukan. Yang selanjutnya adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW. Menjadi nabi yang terakhir dan diberikan banyak keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kisah Nabi Muhammad. Mukjizat Nabi Muhammad sendiri sangat luar biasa, sama halnya seperti Nabi Musa, Nabi Isa maupun Nabi Sulaiman. Mukjizat ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendukung kenabiannya. Nah, selain itu juga digunakan untuk melemahkan lawan dan musuh yang dapat membahayakan umat muslim. Sebenarnya ada 300 mukjizat yang dimiliki oleh Rasulullah. Di bawah ini akan diberikan beberapa poin yang wajib diketahui. Yang pertama, ASI yang melimpah. Nabi Muhammad SAW mendapatkan mukjizat pertama kali pada ibu persusuannya, yaitu Halimah. Sebenarnya Halimah adalah perempuan yang tulus, namun tetap mencoba untuk menyusui Nabi Muhammad ketika masih bayi. Ajaibnya, air susu tersebut mengalir sangat deras, padahal sebelumnya dia merasa kurang saat menyusui anak-anak kandungnya. Bukan hanya Halimah, karena suaminya juga heran karena mukjizat lain datang dengan adanya Nabi Muhammad SAW. Unta yang selama ini menjadi hewan peliharaannya tiba-tiba mengeluarkan air susu yang sangat banyak. Keluarganya itu dapat meminum susu unta yang dihasilkan dari peternakan dan bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, dada Muhammad dibelah. Pada 2 bulan lamanya, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh Halimah karena ibunya menolak jika anaknya harus hidup di Mekah. Hal tersebut bukan karena tanpa alasan, karena kurang baik untuk perkembangan Nabi Muhammad sendiri, sehingga bayi Nabi Muhammad yang berusia 2 bulan ikut ibu asuhnya dan tumbuh bersama saudara-saudaranya. Pada saat mengembala bersama saudaranya, tiba-tiba ada 2 orang lelaki dengan pakaian serba putih dan menghampiri Nabi Muhammad. Kedua orang tersebut langsung membelah dada Muhammad dan mengambil benda hitam yang ada di dalamnya. Nabi sendiri tidak tahu apa maksud dan tujuannya. Bahkan ibu dan ayah asuh Muhammad pun saat itu juga kebingungan akan Nabi Muhammad SAW wafat. Perjuangannya dalam Islam dilanjutkan oleh para sahabatnya. Upaya para sahabat ini tidak bisa dinilai dengan apapun karena kepemimpinan yang sangat bijaksana dan adil. Terdapat 4 sahabat Nabi yang sekaligus menjadi khalifah saat Nabi telah wafat, yaitu yang pertama Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq yang merupakan mertua dari Rasulullah SAW sendiri. Ayah dari istrinya yaitu Aisyah mendapatkan gelar As-Siddiq karena beliau selalu berkata benar dan selalu menegakkan kejujuran. Tombak dari kepengurusan Islam setelah Nabi Muhammad wafat adalah para sahabatnya. Dalam kepemimpinannya, Abu Bakar memulai sebuah misi dengan memberikan nama As-Sabiqun al-Awwalun sebagai generasi pertama untuk para sahabat yang menyerukan agama Allah. Pada saat menjalankan dakwahnya, beliau terlihat sangat sungguh-sungguh dan sabar. Ada beberapa orang yang berhasil diajak masuk ke dalam Islam. Sayangnya tidak lama setelah itu Abu Bakar menentukan penggantinya, yaitu Umar bin Khattab, karena beliau percaya dengan sikapnya. Yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Abu Bakar sudah menunjukkan Umar bin Khattab sebagai pengganti kepemimpinannya melalui surat wasiat. Umar melanjutkan kepemimpinan Abu Bakar yang dikenal sebagai orang yang sangat tangguh dalam menyerukan agama Islam. Prinsip yang dimiliki yaitu tegas, adil, dan berani dalam memimpin. Bisa dikatakan bahwa Umar adalah pemimpin yang dibutuhkan oleh umat Islam karena berani menegakkan keadilan dan hak-hak rakyatnya. Pada sebelum menjadi Muslim, Umar sangat menentang agama Islam dan Rasulullah SAW. Beliau menentang Rasulullah sampai ingin membunuhnya. Namun, dengan hati yang tertutup, maka Umar bin Khattab mendatangkan pengaruh besar pada penduduk Makkah dan memeluk agama Islam. Baik, yang ketiga adalah Utsman bin Affan, yaitu sahabat yang melanjutkan
perjuangan Umar bin Khattab adalah Utsman bin Affan yang berasal dari Bani Umayyah. Utsman adalah pedagang kain, namun kesuksesannya sangat baik sehingga menjadi ahli ekonomi dan memiliki banyak hewan ternak. Namun di luar itu Utsman sangat dermawan dan memiliki kepedulian yang sangat tinggi dengan sesama. Nah, para pasukan perang banyak dibiayai oleh Utsman sendiri, bahkan sampai membeli sumur Yahudi untuk dipakai kaum Islam. Dalam kepemimpinannya, Al-Quran dijadikan mushaf yang tadinya hanya berupa lembaran-lembaran saja. Yang terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib, yaitu sahabat yang menjadi khalifah adalah Ali bin Abi Thalib, seorang pemuda dari kalangan Quraisy yang masuk Islam. Ali menikah dengan Fatimah sehingga menjadi menantu Rasulullah SAW, dan kehidupan pernikahannya cukup sederhana. Melihat kepemimpinan yang dilakukan Ali hampir sama dan persis seperti kepemimpinan Umar bin Khattab, yaitu keras dan disiplin. Karena itu sudah menjadi sebuah sifat yang dimiliki oleh Ali. Misi-misi besar yang dilakukan dan berhasil sehingga mampu mengembangkan Islam sampai ke penjuru dunia, yaitu dengan mengenal kisah Nabi Muhammad SAW mulai dari lahirnya hingga wafatnya sampai kisah sahabatnya yang senantiasa setia menjalankan dakwahnya untuk Islam. Nah, teman-teman, kita kembali lagi kepada kehidupan Nabi Muhammad SAW. Pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad menerima wahyu pertama dari Allah melalui malaikat Jibril di Gua Hira. Wahyu tersebut berupa ayat-ayat Al-Quran yang menjadi kitab suci bagi umat Islam. Setelah itu, beliau diangkat menjadi Rasul dan diutus untuk menyampaikan ajaran kepada umat Islam, yaitu ajaran Islam. Beliau mengalami banyak perjuangan dan cobaan dalam menyebarkan Islam. Pada awalnya, beliau hanya mengajarkan agama Islam kepada keluarga dan sahabat-sahabat terdekatnya saja. Namun, setelah beberapa tahun, beliau malah mengajarkan agama Islam secara terbuka kepada penduduk lain dan mendapatkan banyak pengikut. Selanjutnya, kehidupan Nabi Muhammad selama di Mekah. Kehidupan Nabi Muhammad di Mekah pada awalnya Nabi Muhammad di Mekah sangat sulit. Beliau dan pengikutnya sering mengalami penganiayaan dan diskriminasi dari kaum Quraisy yang mayoritas masih memeluk agama paganisme. Beliau dan pengikutnya bahkan pernah mengalami boikot selama 3 tahun lamanya di lembah Abu Lahab. Namun, meskipun mengalami banyak cobaan, Nabi Muhammad SAW tetap sabar dan tabah serta tawakal kepada Allah, dan beliau selalu mengajarkan kebaikan dan kebijakan dan serta kebenaran kepada umat manusia, serta berusaha menyelesaikan permasalahan dengan cara yang damai dan penuh kasih sayang. Kehidupan Nabi Muhammad SAW di Madinah pada tahun 622 Masehi. Nabi Muhammad hijrah ke Madinah setelah mendapat undangan dari penduduk kota tersebut. Peristiwa ini menjadikan titik awal dalam penyebaran Islam di seluruh dunia. Di Madinah sendiri, Nabi Muhammad SAW membangun masyarakat yang berdasarkan ajaran Islam dan mendapatkan banyak pengikut. Beliau mendirikan masjid untuk pertama kalinya itu sebagai pusat kegiatan keagamaan dan politik, serta membantu persaudaraan antara kaum muslimin dan kaum Yahudi yang tinggal di Madinah. Peristiwa selanjutnya adalah Perang Badar dan Perang Uhud. Pada tahun 624 Masehi terjadi Perang Badar antara kaum muslimin dan kaum Quraisy. Meskipun jumlah pasukan kaum muslimin jauh lebih sedikit, mereka berhasil memenangkan pertempuran tersebut berkat kekuatan iman dan keberanian yang mereka tunjukkan. Namun pada tahun 625 Masehi terjadi Perang Uhud yang berakhir dengan kekalahan kaum muslimin. Beliau sendiri mengalami luka serius di wajah dan giginya patah akibat serangan musuh. Meskipun demikian, beliau tetap bersabar dan terus memperjuangkan agama Islam. Yang selanjutnya adalah Perjanjian Hudaybiyah. Pada tahun 628, Nabi
muslimin melakukan perjalanan ke Mekah untuk melakukan ibadah haji. Meskipun awalnya ditolak oleh kaum Quraisy, akhirnya mereka berhasil mencapai perjanjian Hudaybiyah yang mengatur hubungan antara kaum muslimin dan kaum Quraisy. Nah, perjanjian ini menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah Islam karena memberikan keselamatan bagi umat Islam untuk berdagang dan berkembang secara damai, serta menunjukkan bahwa keberhasilan tidak selalu dicapai melalui kekerasan dan pertumpahan darah. Selanjutnya adalah penaklukan kota Mekah. Pada tahun 360 Masehi, Nabi Muhammad SAW dan pasukannya berhasil menaklukkan kota Mekah tanpa pertumpahan darah. Beliau memaafkan dan membebaskan seluruh tahanan yang berasal dari kaum Quraisy, sehingga banyak orang yang kemudian masuk Islam dan menjadi pengikutnya. Wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun 632 Masehi di Madinah pada usia 63 tahun. Beliau meninggalkan warisan berupa ajaran Islam yang menjadi pedoman bagi umat Islam hingga saat ini. Kisah Rasulullah SAW ini adalah kisah tentang kehidupan seorang manusia yang penuh dengan perjuangan, kesabaran, dan juga kasih sayang kepada para umatnya dan orang di sekitarnya. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kisah ini dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sifat utama keteladanan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah syidik, yang artinya benar, yaitu Nabi Muhammad harus menyampaikan kebenaran. Seorang Rasul tidak akan berbohong. Nabi selalu berbicara kebenaran. Perbuatan dan ucapannya merupakan bentukan isi dari Al-Quran. Maka taatilah Allah dan Rasulnya sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 59, yang artinya hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taati Rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan ulil amr, yaitu penguasa di antara kamu. Jika kamu berselisih dalam sesuatu, rujukanlah kepada Allah dan Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, itu lebih penting bagimu dan akibatnya lebih baik. Meneladani perilaku Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, seorang pedagang yang besar dan jujur pada usia 17-20 tahun. Nabi Muhammad berdagang dengan seorang pedagang tua di Makkah. Namun semua rekan dan mitra bisnis Muhammad mengakui keterampilan bisnis beliau, kejujuran dan profesionalisme dalam bisnis. Di puncak kesuksesannya sebagai pengusaha yang jujur, beliau mendapatkan kepercayaan dari jamaah Mekah untuk mendirikan sebuah perusahaan, yaitu Siti Khadijah. Gaji yang beliau terima untuk membawa barang dari Siti Khadijah kurang lebih 4 ekor unta per bulan. Lumayan kan? Dari sistem kerja sama dan bisnis atau model bisnis yang diarahkan oleh Nabi Muhammad melalui akad syirkah, yaitu sistem gaji dan bagi hasil atau mudharabah yang biasa disebut sekarang dalam fikih, yaitu dengan Siti Khadijah. Lahirlah konsep-konsep ekonomi yang berbasis syariah yang ditetapkan dalam sistem berbisnis saat ini. Memang ide bisnis Nabi Muhammad SAW sangat menghindari dari dan menjauhi riba. Sistem riba dalam ajaran Islam memang diharamkan dan dilarang. Bahkan Nabi dan Allah SWT pun membencinya karena sistem riba menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak yang mengikat kontrak niaga atau sistem niaga. Yang selanjutnya yaitu kerendahan hati.
Kerendahan hati Nabi Muhammad merupakan sikap dan watak yang dimiliki oleh beliau. Sikap dan watak tersebut sangat penting dimiliki setiap manusia, karena sifat inilah yang melahirkan berbagai sikap luhur dan menenteramkan kehidupan masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya, beliau selalu rendah hati kepada siapapun dan tidak pernah menyombongkan diri bahkan atas kehormatan dan keistimewaan beliau. Selanjutnya yaitu sabda Nabi Muhammad SAW dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari sebagai berikut. Berdasarkan riwayat Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian menyanjungku secara berlebihan, sebagaimana orang-orang Nasrani telah menyanjung Isa ibnu Maryam secara berlebihan. Dan karena sesungguhnya aku hanya seorang hamba, oleh karena itu sebutlah diriku sebagai hamba Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya yaitu akhlak mulia Rasulullah SAW. Pastinya memiliki akhlak yang paling mulia untuk dijadikan teladan bagi para umatnya. Akhlak yang paling mulia selalu menyertakan pendapat yang baik. Beliau tidak pernah melakukan hal-hal buruk dan berperilaku kasar, serta tidak pernah berteriak. Apalagi Rasulullah SAW tidak pernah membalas perbuatan buruk yang menimpanya kepada siapapun. Bahkan beliau mendoakan orang yang telah menganiaya dengan doa dan perbuatan yang baik, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Imam Ahmad dari Abu Abdillah Al-Jandal. Ia berkata, aku berkata kepada Aisyah, bagaimana Rasulullah SAW memperlakukan keluarganya? Aisyah menjawab, dia adalah orang yang baik dan terpuji akhlaknya. Rasulullah SAW tidak pernah berbuat keji, kasar, dan tidak pernah berteriak di tengah pasar. Beliau tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi beliau memaafkan dan memaafkan hal-hal jahat yang ditujukan kepadanya secara pribadi. Hadis riwayat Imam Ahmad. Yang selanjutnya, kecintaan Nabi kepada orang lain. Kecintaan Nabi Muhammad SAW terlihat dari sifat-sifatnya yang sangat mulia. Dia dikenal lemah lembut terhadap para sahabatnya dan memaafkan mereka dan memohon kepada Allah SWT atas dosa dan kesalahan mereka. Selain itu, Nabi Muhammad juga mengenal anak-anak dengan baik. Dikatakan bahwa ketika Nabi Muhammad sedang berdoa, beliau mendengar seorang anak kecil menangis dan menjadi khawatir tentang anak kecil tersebut. Kemudian Nabi Muhammad mempercepat sholatnya karena mengetahui bahwa ibunya pasti sangat khawatir dengan tangisan anaknya yang tidak kunjung berhenti. Berdasarkan riwayat dari Anas bin Malik, Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya aku mengerjakan sholat dan berniat untuk mengerjakannya dalam waktu yang lama, tetapi saya mendengar bayi itu menangis, jadi saya bergegas untuk menyelesaikan sholat, karena saya tahu seorang ibu pasti sangat prihatin dengan tangisan anaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kelima, karakter akhlak Nabi yang toleran. Sifat Nabi selanjutnya yang harus dimiliki setiap muslim adalah selalu bersikap toleran atau toleransi. Sifat inilah yang menjadikan seorang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian seseorang dari desa mengikutinya yang berhasil mengejarnya. Seorang penduduk desa menarik serbanya sangat keras sehingga saya melihat bekas luka di sisi leher Nabi karena gaya tarik. Kemudian penduduk desa itu berkata, wahai Muhammad SAW,
berilah aku harta Allah yang kamu miliki. Rasulullah SAW menoleh dan tertawa. Dia memerintahkan untuk memberikan orang itu harta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.